Pemirsa, semoga obrolan kita malam hari ini menambah inspirasi untuk Anda, terutama bagaimana cara kita memperbaiki suara kita. Nah, Kang Zai, suara bisa dipakai buat apa aja tadi? Hipnotis suami iya, gitu itu. aja. Hipnotis Penting suami, mensugesti anak supaya lebih pintar, mensugesti diri supaya impiannya berhasil, ya. Nah, itu yang akan diajarkan. Gimana caranya? Pakailah nada yang lebih rendah sebetulnya untuk mensugesti diri kita. Bukan nada tinggi, karena nada tinggi di otak itu mengacaukan frekuensi, ya kan? Tapi Gitu. kalau ibu-ibu kan biasanya suka gitu. Apa tuh? Nyerocos saja. Iya. Makanya kalau lagi nyerocos, Sampai kalau ditelepon nih, Kang Zai misalnya ditelepon gimana? istrinya, aku di sini tuh bisa dengar tuh istrinya iya, ngomong apa keluar kan suaranya dari telepon kita. Nah, misalnya makanya gitu. kalau misalnya lagi marah, lagi nyerocos, tangan tuh jangan ikut apa ini? Di sini. Tolak cangkeng, kalau bahasa Sunda tuh apa? Ya, Tolak pinggang. pinggang. Tolak pinggang. Kenapa? Karena di sini ada cakra kreativitas. Oh, Di mana cakra jadi marahnya kreativitas kreatif. itu lebih kreatif, lebih membuat orang itu keluar apa yang tadinya tidak keluar di otak karena kreatif dikeluarkan semuanya. Makanya perbedaan orang marah yang lagi tolak pinggang sama yang lagi gini itu beda. Kalau gini? Kalau gini lebih berwibawa marahnya. Saya kan sudah bilang, Anda tuh harus datangnya lebih tepat waktu. Nah, kalau gini udah dibilang lu dari kemarin kan di tepat waktu, makanya lu pakai otak. Nah, gitu kadang-kadang. Beda loh. Ini jangan salah. Untuk masalah suara bisa membuat orang tersinggung, bisa membuat orang yakin akan bahagia bersama kita, dan bisa memutuskan bahwa saya jatuh cinta padamu. Ya, walaupun wajah Anda 5,5, tapi suara Anda 9,5. I love you. Aduh. Terus Kang Zai, kalau misalnya para istri nih di rumah kan ya, kan sekarang dengan kayak begini kan mungkin banyak juga yang stres gitu ya, mau diapain nih, mau diteleponin tiap hari, mau di SMS setiap jam juga kan belum tentu suaminya setia gitu. Nah, gimana cara menghipnotis dengan suara? Sekarang begini, suami kadang-kadang kalau pertama nih ya, istrinya cantik, dia jatuh cinta pada kecantikan, suaranya udah kayak bebek pecah telur misalnya ya, maaf ya, bebek pecah telur itu nomor sekian, tapi lama-lama kan itu mengganggu juga. Iya. Pak, kenapa nggak nelfon istrinya? Atau nggak, Bapak kenapa nggak nelfon istrinya? Capek kalau nelfon. Nih, puyeng, kuping, kepala, panas kuping, ya kan? Kepala pening. Nah, ya kan? Akhirnya itu kan mengganggu harmonisasi dalam hubungan berkeluarga. Nah, sekarang apakah ini ada pengganggu? Ada telepon ya? Ada telepon dulu, kita coba sapa. Kita Halo, dulu, selamat yuk. malam. Selamat malam, salam sip, salam motivatok. Mana kah? Halo, selamat malam. Siapa ini? Ada tuh suaranya. Salam sip. Salam sip. Sahayu. Arif, Bandung. Waduh, Arif, Kang Arif di silahkan, Bandung. Kang Arif. Gimana Kang Arif? Ini kalau dari pantauan saya. Kabar baik dan sehat, Kang Zai. Alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin. Salam buat Tanya seluruh di penonton Bandung. di Bandung. Gimana? Mau tanya langsung boleh nih? Boleh. Kakak Santal nggak usah ikut campur Iya. sama saya langsung. Gimana? Baiklah. Gimana? Langsung? Jadi begini, Jadi gimana? jadi pembinaan jiwa. Apaan? Iya. Suara jiwa ya. Iya, betul. Nah, kalau saya punya suara, bagus Kang Zai. Oh, suaranya bagus. Bagus kan dia nanya. Oh, bagus nggak? Bagus Karena nggak? suara bisa jadi cerminan pribadi orang. Kalau saya suara kurang bagus. Wajah Ya, gimana? jadi suara kayak Kang Zai gitu volumenya Halo. itu bagus. Halo. Bisa dinantikan. Oke. Ya. Pertanyaannya? Pertanyaannya. Pertanyaannya, bisa nggak ngelatih suara biar bisa jadi lebih bagus? Bisa. Tadi udah kita jawab. Jangan ikut campur. menjadi cerminan pribadi yang kuat. Aduh. Itu yang penting. Ya. Siap, Kang Arif. Pertanyaannya lah ya. Iya. Ya. Ya. Terima Oke, kasih, kita akan Kang jawab ya. Arif. Terima kasih banyak. Buat penelpon sekali lagi akan mendapatkan tanda cinta oleh-oleh yang akan dikirimkan langsung. Yang belum dikirimkan langsung telepon aja nanti ya. Insya Allah semua sudah dikirimkan. Kang Arif mewakili juga yang lain yang sekarang sedang mendengarkan dan juga menonton. Suara bisa dilatih. Yang pertama, setiap bangun pagi, itu latihlah suara kita dengan mengeluarkan suara dengan vibrasi yang tepat. Misalnya, yang panjang. Amin. Ya. Nggak ada minnya, doang. Plus. Ya. Dengerin suaranya. Kalau pagi-pagi suaranya
Nah, itu berarti ada rebek di pita suara. A, I, Harus U, E, O dibenarkan. nggak? A dulu, boleh nanti I untuk melatih pronunciation-nya aja, pengucapannya. Jadi yang di awal itu adalah A, supaya vibrasi kita ini pas. Jadi kalau yang di awal misalnya A, nah ini turunkan. A, turunkan lagi. A, turunkan. A, terus aja. Nanti pas buka pintu, ada pembantu lagi nyapu. Selamat pagi, Bi. Oh, ya ampun. Suara Suaranya. siapa itu? Nyonya tadi manggil saya. Kok suaranya jadi kayak laki-laki. Terlalu rendah. Terlalu rendah berarti Nyonya, ya, gitu. Tenang aja, ini ada pelatihannya. Jadi itu dulu yang dilakukan. Dan pada saat kita ngomong pun harus di-set. Suaranya harus di-set. Tapi gini Kang Z, kan kalau Ya. kita rendah-rendah gitu ya, suara kita kan cenderung tinggi. Kita Ya, betul. pelan-pelan nggak ngerendahinnya, karena kan kita harus membiasakan Betul. nih. Misalnya kita rendahin dulu Ya, satu nada, satu nada. membiasakan dulu di situ, Oke. terus baru turun lagi sampai ke Oke. nada yang pas itu. Karena kalau kita misalnya turun 2-3 Terlalu nada, jumping. terlalu jauh, kitanya sendiri juga capek Oke, gitu ngomongnya. itu memang harus dilatih juga, dibantu juga dengan diafragma. Nah, diafragma masalahnya masih bingung di mana itu diafragma. Suara perut lah, perutnya aja di mana gitu kan. Nah, kadang-kadang bingung. Kalau misalnya pengen tahu diafragma, dipegang ya. Ini ada tulang rusuk Anda nih. Tenang aja, yang one pack juga masih bisa, ada tulang rusuknya, terasa Coba, ya. coba iya. Ditelusuri tuh. Kata Santal juga ditelusuri, cari. Ini tulang rusuknya. Nah, di tulang rusuk ini kiri kanan itu ada diafragma, dan ketika kita tarik nafas, ini kiri kanannya itu mengembang. Bukan dadanya yang mengembang, bukan tarik nafas. Ini dada yang mengembang. Jadi ngomongnya nanti kayak gini. Tapi kalau saya turunkan menuju ke suara diafragma, ini saya turunkan menjadi suara diafragma. Inilah suara yang masuk di diafragma saya. Oke. Saya tarik nafas kembali, ternyata dada saya yang naik, ini suara keluar lagi aslinya. Oke. Ya, Mang, bakso 5 piring. Kayak gitu. Nggak usah kalau manggil tukang bakso mah. Mang, bakso 5 mangkuk ya. Nggak pakai Ini malam saus, Jumat nggak atau pakai bukan? saus. Terang. Bang, satenya 5 tusuk, Bang. Lewat nggak ada mukanya. Ya, itu latihan dulu ya. Nah, kalau misalnya belum yakin, sambil telentang ya gitu ya. Sambil telentang, taruh kamus di perut kita. Kalau perutnya pada saat tarik nafas, perutnya naik, ya, perutnya kayak kamusnya kayak keangkat, itu berarti suara diafragmanya sudah mulai bekerja. Tapi kalau misalnya pada saat tarik nafas, kamusnya malah mingslet, berarti itu masih pakai suara dada. Kalau sudah berhasil kamus, tambahkan lagi kamus. Ya, seberat 2 kilogram kamusnya. Masih kuat lagi, tambahkan panci yang diisi sama beras. Waduh. Taruh di perut kita. Kuat. Panggil anak Anda yang umurnya 4 tahun, suruh berdiri di perut Anda, tarik nafas. Wah, tambah kuat ini diafragmanya. Langsung itu, Ya. six pack. Iya, tidak perlu lagi untuk sit up, tapi Anda sudah membentuk otot-otot dari diafragma sehingga Anda akan six pack secara sempurna. Walah. Kalau kita bicara suara berarti kan memang kita nafasnya tuh harus bagus gitu ya, Kang Z ya. Baik. Nah, tapi olahraga seperti apa yang bisa mensupport nafas kita akan bahas setelah jeda berikut. Pemirsa, seru sekali perbincangan kita. Tetap bersama kami di Motivatalk, jangan kemana-mana.